Beberapa bulan ini ada hal yang sudah terlewati sehingga channel ini sementara tidak aktif, dan alhamdulillah Tuhan anugerahkan saya mulai kembali melanjutkan channel ini yang semata-mata untuk membantu sahabat semuanya yang membutuhkan. Ya, di pertemuan pertama ini saya akan membahas satu topik, yaitu hukum alam semesta. Mungkin selama ini teman-teman sudah mengetahui beberapa hukum alam semesta yang salah satunya adalah hukum tarik-menarik. Ternyata hukum alam semesta itu ada 12 loh. Mulai dari hukum keesaan ilahi sampai hukum gender pun ada. Sama halnya kita dalam Islam, kita teringat salah satu guru besar yaitu rajanya para wali, Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrahu, yang mana dalam kitabnya disebutkan bahwa beliau memiliki 12 sifat. Apabila lautan dijadikan tintanya, semua pohon yang ada di dunia ini dijadikan penanya, manusia, jin, dan malaikat yang menuliskannya maka tidak cukup untuk menuliskan salah satu sifatnya. Begitupun dengan hukum alam ini, tidak bisa dituliskan dengan kalimat, kata, tapi terasa dampaknya. Hukum alam semesta ini adalah hukum sebab akibat yang diterapkan kepada keberkahan dan keberlimpahan yang kita terima, dampak dari perbuatan-perbuatan yang nampak kita terima juga, mungkin dalam bentuk pemberian, uang warisan, ataupun berkat dan rahmat. Nah, dalam hukum alam semesta ini, itu ada 12, yaitu pertama ada law of divine oneness atau hukum keesaan ilahi, hukum vibrasi, hukum korespondensi, hukum tarik-menarik yang selama ini kita sering dengar, hukum tindakan, hukum transmutasi energi abadi, hukum sebab akibat, hukum kompensasi, hukum relativitas, hukum polaritas, hukum irama, dan hukum gender juga. Dalam hukum keesaan ilahi itu berhubungan dengan manusia dan alam, dan itu termasuk segala hal yang di dalamnya. Mempunyai kesatuan primordial, yaitu kesatuan kemakhlukan. Oleh karena itu, posisi manusia dan alam mempunyai kedudukan yang sama di mata Tuhan. Sebagian dari diri manusia juga berasal dari unsur alam, sehingga kita sering disebut dengan mikrokosmos yang mewakili alam besar. Nah, secara garis besarnya hubungan manusia itu dan alam itu dapat dibedakan jadi dua, yaitu hubungan struktural dan hubungan fungsional. Nah, pertanyaannya, kalau misal hubungan struktural itu apa sih? Nah, hubungan struktural itu adalah hubungan manusia dan alam yang merupakan suatu keniscayaan. Jadi antara manusia dan alam terdapat keterhubungan, keterkaitan, dan keterlibatan timbal balik yang sama dan tidak dapat ditawar. Hubungan tersebut bersifat dinamis, artinya terjalin secara sadar, terhayati, dan dijadikan sebagai dasar pribadi manusia sendiri. Sebaliknya, secara ekologis, hubungan manusia dan alam bukan bersifat statis, artinya terjalin antar manusia dan hubungan alam bersifat deterministis yang harus diterima apa adanya, tetapi bersifat sukarela yang harus dipikirkan oleh manusia. Hubungan tersebut juga bersifat verbalistik tanpa makna tetapi reflektif penuh makna. Nah, kesamaan antar manusia dengan alam ini dalam posisi sebagai karya ciptaan ilahi yang bergabung dalam satu kesatuan ekosistem. Manusia dan alam di samping memiliki kesamaan unsur kejadiannya, juga memiliki kesamaan sikap, yaitu tunduk kepada pencipta. Posisi semua makhluk antar manusia dan alam sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan tersebut artinya berbentuk relasi dan niscaya terhadap sesama makhluk untuk memenuhi hajat kehidupan secara wajar. Dan kelebihan yang ada pada manusia ini tidak difungsikan sebagai hemogimik, tetapi untuk mengatur keseimbangan antara dirinya, lingkungan, untuk mencapai kemakmuran bersama. Nah, alam pandangan ekologis, relasi struktural memposisikan manusia setara dengan alam dan makhluk lainnya dalam kemakhlukan. Akan tetapi, dalam hal tersebut, pada hakikatnya bukanlah pembatas antara manusia dengan alam. Relasi tersebut justru merupakan rambu-rambu hubungan antara manusia dan alam untuk menjalin hubungan dalam pemanfaatan alam. Nah, rambu-rambu tersebut untuk menjaga keselestarian keseimbangan alam yang difungsikan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa hukum alam keesaan ilahi ini adalah bentuk keterikatan manusia dengan penciptanya, yang mana antara satu dengan yang lain sering terikat dan terkoneksi. Apabila salah satu anggota tubuh lainnya sakit, maka jelas bagian tubuh yang lain juga akan merasakan sakit. Pertanyaannya, jika ia seperti itu, lalu kenapa masih ada manusia yang tega menyakiti sesamanya? Nah, kita jawab pertanyaan berikutnya ya, di part 2 hukum keesaan ilahi. Tetap happy, tetap healthy, karena Tuhan menciptakan kita lengkap dengan kasih sayangnya, cintanya, dan rezekinya serta selamatnya.